Bunda ceritakan awal mulanya berjuang sampai parah-parahnya dan sampai sembuh. Sebenarnya pada aku bahas ya, jadi aku itu berjuang dari 2019 teman-teman. Aku endoskopi 2021, ada peradangan ya, aku gastritis dan juga sensasi GERD. Itu adalah reflux yang kembali ke esofagus. Pada saat itu aku resepkan beberapa obat-obatan dan aku juga rutin konsumsi tepung Garut karena sensasi yang aku alami itu adalah suka perih, melilit, kayak disayat-sayat nyut-nyutan ya di lambung aku. Jadi buat kalian yang sering ngalami kayak ulu hatinya sakit atau perih, kalian saran aku sih wajib rutinin konsumsi tepung Garut ataupun jenang geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak yang selalu setia hadir di live aku dan juga yang sering nonton video-video aku. Semoga bermanfaat ya dan bisa memotivasi kalian terbebas dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan yang baru datang, yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa bantu subscribe ya, like, comment, dan share agar aku makin semangat buat videonya. Agar teman-teman juga mengetahui video-video aku dan terbebas dari semua sensasi asam lambung, GERD, anxiety. Karena channel ini adalah membahas seputar GERD, asam lambung berdasarkan pengalaman aku. Selain itu juga review susu dan juga biasanya kegiatan-kegiatan harian aku. Nah teman-teman, jadi aku juga mantan pejuang asam lambung ya, GERD, anxiety, dan gastritis. Dan menurut aku sensasi yang paling sulit saat itu aku lawan adalah gastritis. Karena aku tuh sering begah, sendawa, perutnya kembung, ngap-ngapan, ditambah lagi kecemasan atau anxiety. Itu yang membuat aku itu nggak nyaman, sehingga aku memutuskan untuk endoskopi. Setelah keluar hasilnya ternyata ada peradangan ringan di dinding lambung aku. Jadi tuh gasnya banyak, dan ini ternyata setelah aku baca curhatan kalian, komentar-komentar kalian, ini adalah sensasi yang paling banyak dialami saat ini. Ini karena apa? Ternyata setelah pola makan, bisa juga dari faktor stres atau kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya kita sering banget menunda-nunda waktu makan. Jadi bukan saja dari soal makanan melulu, karena biasanya pejuang asam lambung itu pasti pikiran orang-orang, dia kan pelit sama dirinya, dia tuh susah beli makan, gak bisa. Aku pernah dibilangin penyakit asam lambung itu orang miskin karena gak bisa beli makanan, tapi aku sabar aja. Padahal penyakit asam lambung itu bukan saja dari soal makanan, jadi bisa dari pola hidup, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk, bisa juga dari pola pikir. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan dari rekan kita nih. Dari kemarin dia nanya terkait asam lambungnya yang saat ini juga lagi dialami dan dia masih berjuang ya. Ini atas nama CPU A15. Nah ini sebenarnya banyak banget kemarin dia komen di video-video aku ya, tapi aku baru bahas karena menurut aku pertanyaan ini sudah pernah aku bahas ya di awal-awal video aku. Jadi itu dia nanya, Kak, tips dari awal parah banget sembuh dari luka lambung yang harus dikonsumsi dan makanan yang harus dikonsumsi. Jadi di sini aku bakal share makanan-makanan apa yang harus aku konsumsi dan makanan-makanan yang wajib aku hindari. Kemudian selain itu juga proses aku parah-parahnya saat itu dan proses pemulihan sampai sembuh itu kayak gimana. Jadi kalian wajib banget simak videonya ya sampai selesai. Nah teman-teman, jadi sesuai hasil endoskopi aku itu adalah peradangan ringan dan juga aku anxiety. Aku itu berjuang dari 2019 ya, tapi kategorinya itu masih kategori ringan sampai ke sedang. Jadi teman-teman, aku itu sensasi yang paling parah aku alami adalah di bulan Juli. Sebenarnya sih dari Mei itu udah mulai berasa, cuman aku nggak menghiraukan karena sibuk padatnya aktivitas. Ditambah lagi aku kerja di layanan darurat COVID. Pada saat itu musim COVID-19 ya aku berjuang. Dan aku merasa di situ kok kayak makin parah. Sensasi yang aku alami itu adalah begak sendawa, perut aku tuh suka melilit. Kadang perih, pagi-pagi ya, terutama bangun pagi itu kadang malas banget beranjak dari tempat tidur karena aku tuh ngalamin perut aku tuh kayak nyut-nyutan, kayak disayat-sayat, kayak ada luka gitu loh. Luka memar tapi sakit banget. Jadi kalau mau makan aja kadang aku bingung, ini hari ini aku makan apa ya.
soalnya kayak sakit ya, diisi air aja sakit. Tapi aku berpikir kalau aku nih didiam-diamin aja takutnya makin parah. Makanya aku setiap bangun itu terapi air putih. Konsumsi air putih kadang 1-2 gelas atau 3 gelas kalau lagi pengen. Tapi kalau misalnya kalian mau coba rutinin konsumsi air putih, terapi itu bagus sebelum makan ya. Pada saat bangun tidur jangan yang dingin, pakainya yang suam-suam kuku aja atau yang hangat dikit. Aku rutinin itu. Kemudian pada saat setelah konsumsi air putih aku langsung buat tepung Garut. Tepung Garut itu menurut aku aman, dan ini bukan saran dari dokter ya untuk konsumsi tepung Garut, tapi pengalaman dari beberapa orang yang udah sembuh dari GERD, dari asam lambung, dan juga ada yang ngalamin tukak ataupun peradangan. Aku beli pada saat itu harganya ya 500 gram itu 27.000. Kebetulan aku nitip tetangga aku ya, aku pernah cerita sih ini. Tetangga aku kalau nggak salah 27.000, aku beli yang tepung Garut. Aku seduh setiap hari karena tetangga aku itu dia sembuh setelah rutin konsumsi tepung Garut. Dia juga udah parah ya, pernah dirawat 1 bulan lebih di rumah sakit gara-gara lambung. Jadi aku beli dong tepung Garutnya. Aku rutin konsumsi itu, alhamdulillahnya memang setelah beberapa hari itu kayak ada perubahan. Yang tadinya suka nyut-nyutan, suka perih di pagi hari, aku nggak ngalamin lagi. Nah teman-teman, kalau kalian pengen beli tepung Garutnya, aku cantumkan linknya di bawah sini. Atau juga bisa yang kayak gini, ini adalah jenang gemi. Ini yang udah jadi tinggal diseduh, bisa dimasak pakai air 100 ml atau juga bisa diseduh pakai air mendidih. Ini jenang gemi adalah terbuat juga dari pati Garut, gula, dan juga serbuk pisang. Kalau yang mau original, aku cantumkan link di bawah sini. Harganya itu murah, tapi kalau yang ini, yang 30 saset ini harganya sekitar 200.000. Yang 15 saset harganya 120 ribuan. Jadi kalian bisa milih nih, mau yang ini atau ya mau yang original. Kalau aku dulu sering yang original. Kalau ini konsumsinya itu pada saat bulan Ramadan kemarin, karena aku tuh nggak mau ribet, jadi aku belinya yang jenang gemi yang instan, karena ini untuk expiry date-nya juga masih lama sampai 2025. Jadi aku rutinin konsumsi tepung Garut setelah konsumsi air putih, konsumsi tepung Garut. Dan malam ini ada yang nanya, Bunda, kalau konsumsi tepung Garut ataupun air tajin, apakah sebelum konsumsi obat dokter atau setelah konsumsi obat dokter? Kalau aku sebelum konsumsi obat dokter. Jadi misalnya aku bangun 4:30 ya, konsumsi air putih, lanjut aku masak air tajin ataupun jenang gemi atau air tajin atau tepung Garut. Kemudian setelah mandi aku makan tepung Garutnya dulu nih. Itu kan dia kayak nggak mengenyangkan gitu, jadi kayak air biasa. Setelah itu aku sambil ngerjain sesuatu, kadang aku siapin peralatan kerja aku di rumah ataupun tas dan sebagainya. Setelah itu aku konsumsi obat dokter. Jadi menurut aku tuh nggak apa-apa kita konsumsi tepung Garut dulu. Tapi kalau misalnya aku mau konsumsi obat dokter dulu, Bun, boleh, nggak apa-apa. Tapi itu adalah hanya pengalaman aku aja ya. Jadi aku tuh selalu konsumsi tepung Garut dulu ataupun air tajin baru konsumsi obat dokter, kasih jaraknya sekitar 30 menitan aja. Gitu ya. Nah kemudian aku rutin konsumsi itu sekitar 2 tahun, membaik. Tapi yang membuat aku parno pada saat itu adalah di bulan Juli tahun 2021 ya. Disitu sensasi aku mulai banyak, ditambah aku cemas. Setiap sore itu muncul banyak sekali sensasinya, dari perih, begah, melilit, dan disertai kecemasan, anxiety. Dan disitu aku udah ke dokter praktek, ke klinik, ke puskes. Makanya aku memutuskan minta rujukan. Dan pada saat itu aku nggak bisa dikasih rujukan karena kata dokter kamu itu baik-baik aja, nggak sakit. Cuman karena kecemasan. Tapi aku selalu meyakinkan ke dokterku, dok, aku ini yang ngerasain loh, aku udah konsumsi obat banyak tapi nggak ada perubahan. Malahan sensasinya itu makin nambah, setiap hari nambah. Akhirnya dokterku pada saat itu ya di puskesmas memberikan aku rujukan ke spesialis penyakit dalam. Meskipun pada saat itu dokter dari puskesmas itu ngomong, kamu gak bakal diendoskopi, gak mungkin diendoskopi karena kondisi kamu masih baik-baik aja. Tapi aku dengan PD-nya langsung ke spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Kebetulan aku dapat sore ya, jadwal dokter yang sore spesialis penyakit dalam. Aku langsung ceritain tuh apa-apa aja yang aku alamin. Dan dokter aku bilang, ternyata kamu udah banyak ya konsumsi obat-obatan. Iya dok, tapi nggak ada perubahan.
Oke, besok kita langsung USG. Aku kontrolnya hari Senin, Rabunya ada jadwal USG. Akhirnya aku USG, dan hasil USG aku itu kan Rabu ya, dan itu seminggu kemudian baru keluar. Minggu depannya aku kontrol ke dokter, dicek sama dokter, ini kamu semuanya normal, nggak ada apa-apa, cuman kelihatannya itu adalah ada IUD, karena memang aku pakai KB spiral. Karena semuanya normal, kata dokter aku bakal ngasih dulu ini obat anti kembung, karena keluhan aku pada saat itu adalah suka kembung banget, ngap-ngapan, perut aku suka kerucuk-kerucuk dan gak enak banget, itu membuat aku ngap, begah, dan gak nyaman, ditambah lagi anxiety. Akhirnya aku diberikan obat-obatan, tapi kata dokter aku minggu depan kita endoskopi. Alhamdulillah, dalam hati aku, orang-orang mungkin takut ya mau endoskopi, tapi karena aku tuh saking penasarannya, udah banyak konsumsi obat kok nggak ada perubahan. Dan proses dari USG ke endoskopi itu ternyata nggak mudah, dan itu butuh beberapa minggu. Kayaknya aku butuh 3 minggu ada setelah USG, karena aku dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih besar, Hermina Kemayoran. Karena di Volume Mall katanya nggak ada alat untuk endoskopi. It's okay, aku urus semuanya, dan sampai di Hermina Kemayoran aku itu nggak langsung endoskopi. 2 kali kontrol dulu dengan dokter yang beda, kemudian aku dijadwalkan lagi untuk konsultasi sama dokter yang akan endoskopi. Aku ditanya-tanya apa aja yang aku alami, itu aku semuanya ceritain aja. Dan sebelum endoskopi, karena pada musim COVID-19 aku PCR, kemudian aku rongsen, toraks, dicek semuanya, karena kata dokter yang mau endoskopi aku, jika ada penyakit lain kita nggak bisa endoskopi ya, jadi harus fokus satu-satu dulu, karena endoskopi itu kan tindakannya ringan, jadi kita juga harus yakin nih, dan kondisi kita memang nggak boleh ada kayak misalnya penyakit yang lain. Alhamdulillah malam-malam aku ditelepon hasil rongsen ya, pengecekan lab aku semuanya normal. Dan dari malam itu aku ditelepon sama perawatnya, aku disaranin puasa. Puasa itu dari jam 5 subuh, 5 pagi sampai jam 1 siang. Setelah endoskopi aku baru makan 2 jam setelah endoskopi. Dan kemarin banyak yang nanya, Bunda habis endoskopi itu Bunda dirawat nggak? Enggak, aku cuma disaranin istirahat sekitar 2 jam. Setelah 2 jam diberikan bubur sama air mineral dari pihak rumah sakit, makan pelan-pelan karena bekas alat ya, selang masuk ke mulut. Aku nanya ke dokterku apa yang terjadi, ternyata hasilnya itu adalah ada peradangan di dinding lambung. Makanya kalau gasnya banyak itu pasti numpuk, dan itu membuat aku begah, sendewa-sendewa. Dan diresepkan pada saat itu untuk konsumsi Nexium sama Kometa, aku tebus sendiri karena memang gak di cover BPJS. Ya udah aku tebus sendiri ya teman-teman pada saat itu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli juga obat kayak aku nih, harus sesuai resep dokter ya. Aku pemulihan itu di situ rutinin lagi konsumsi tepung Gerut, karena memang aku udah tahu nih ada radang, konsumsi tepung Gerut. Dan apakah saat itu aku masih konsumsi madu Zetsmak. Madu Zetsmak ini adalah membantu aku ketika misalnya tiba-tiba kambuh, aku lagi di kantor atau lagi di rumah, lagi bingung nih, tiba-tiba kambuh tapi kayak takut konsumsi obat dokter. Sebelum endoskopi aku selalu konsumsi ini adalah ampuh banget. Tapi memang kalau konsumsi ini tuh harus jaga pola makan ya, nggak boleh berantakan, jadi harus disiplin. Nah kemudian setelah endoskopi itu aku makan nasi lagi, atau bisa makan bebas itu kayak nasi putih. Tadi kan bubur ya karena sakit tenggorokannya kayak radang gitu. Setelah 3 harian lah, 2-3 hari aku udah bisa makan normal, meskipun aku harus banyak banget pantangan yang aku hindari. Dan pemulihan aku berapa lama? Hampir 3 bulanan lebih lah, karena aku itu susah ngontrol pikiran. Dan sensasi yang paling awet itu adalah sendawa, karena memang ada peradangan. Jadi pada saat proses pemulihan sambil konsumsi obat-obatan dokter itu, aku sambil konsumsi tepung Gerut. Itu selalu aku order, habis order. Aku cantumkan linknya di bawah sini ya, nanti kalian boleh samaan kayak aku, karena memang itu membantu aku banget. Dan ini bukan aku doang yang konsumsi, teman kantorku juga. Kemudian sayur-sayuran yang aku konsumsi itu adalah hanya wortel, buncis, kacang panjang, kemudian bayam, dan juga kacang panjang. Itu yang selalu aku konsumsi, kalau yang lainnya aku gak berani. Dan
cara aku untuk mengolahnya itu hanya pakai garam sama sedikit gula, kadang aku kasih totole. Kemudian pada saat pemulihan itu adalah aku hanya makan rebus-rebusan, kadang kukus. Kalau tumis-tumisan sekali-sekali aja, itu pun pakai Vineco atau minyak Vineco ataupun minyak zaitun. Linknya aku cantumkan juga di bawah sini ya. Kenapa? Karena aku parno, aku takut. Meskipun aku dalam hatinya alhamdulillah ternyata semuanya ketahuan, dan aku itu kalau udah ketahuan kayak gitu menurut aku lebih fokus dan kita lebih hati-hati dalam makan. Dan selama proses penyembuhan, aku tuh menghindari banget yang gurih-gurih, micin-micinan berlebih, kemudian garam-garam yang berlebih. Emang kita nggak boleh pakai garam, Bun? Boleh, tapi jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Gorengan aku tuh nggak menghindar sama sekali. Pernah suatu waktu aku tuh pengen banget makan tempe goreng, aku beli sendiri, suamiku goreng pakai minyak zaitun atau minyak Vineco di saat itu. Jadi aku tuh selalu beli, kalau nggak minyak jagung kedelai, kalau nggak minyak kedelai minyak zaitun atau minyak Vineco. Itu yang selalu aku pakai selama pemulihan. Dan setelah 3 bulan itu apakah aku sembuh total? Enggak, masih kambuh. Aku selalu ngeluh ke dokterku, dok masih suka perih, masih suka begah dok. Iya, karena kamu nggak bisa kontrol pikiran. Dari situ aku mulai memodifikasi pola hidupku, pola pikirku. Aku ikut gabung di komunitas-komunitas kayak komunitas lari, yoga, senam, olahraga, aku ikut. Jadi overthinking aku tuh berkurang, karena kalau misalnya aku lagi menyendiri dan pikiran negatif aku datang, aku langsung lakukan hobi aku, kadang masak, ya nonton video-video kesukaan aku, kemudian dengerin sholawat. Jadi aku nggak mau menyendiri. Kadang aku ikut kajian ustadz. Yang penting kita tuh nggak boleh menyendiri agar kita selalu positive thinking dan jangan mengeluh. Alhamdulillah, setelah aku terapkan semuanya, aku modifikasi semuanya, sembuh. Dan pada saat itu tiba-tiba suamiku masuk rumah sakit, di situ aku kambuh lagi, aku cemas. Alhamdulillah aku mulai lagi memantang makanan, kontrol pikiran sekitar berapa hari, alhamdulillah membaik. Tapi pada saat kita pemulihan itu sampai sembuh total, itu pasti muncul kambuh lagi, karena makanan-makanan yang biasa kita konsumsi itu bisa memicu kecapean, pikiran, dan kurang istirahat juga itu bisa memicu. Makanya harus jaga kesehatan, apalagi kalau udah endoskopi kan udah ketahuan. Nah, jadi kita, oh ya udah ketahuan nih aku kayak gini, jadi harus lebih hati-hati. Dan makanan-makanan yang aku hindari selain sayur-sayuran, buah-buahan yang aku makan itu adalah melon, pepaya, buah naga, sama semangka. Itu yang sering aku makan. Yang lain-lainnya, pisang barangan, kepo, itu juga sering aku konsumsi. Kalau yang lainnya belum berani. Tapi saat ini alhamdulillah udah sembuh. Alpukat boleh nggak? Kalau alpukat itu kan ada lemak ya, tapi lemak bayi. Kalau cocok boleh dilanjut, kalau nggak cocok dihindari. Karena pada saat aku berjuang, aku juga nggak cocok sama alpukat, teman-teman. Ya, kemudian cukup ciki-ciki, pedas, minyak-minyakan berlebih dihindari dulu. Aku itu dulu banyakan rebus, panggang, kukus, tumisnya hanya sekali-sekali. Kalau gorengan aku pakai minyak zaitun, itu pun kadang sebulan sekali. Kalau biskuit-biskuit kayak Go Potato, gandum, regal, biskuit bayi kayak Sun, itu selalu aku setok. Kalau pengen roti, aku biasanya beli roti gandum, itu pun gak sering, kadang sebulan sekali, itu pun cuma makan 1-2 keping. Untuk selainya juga aku buat sendiri, terbuat dari energen, dan aku tuh selalu sedia kuat. Jadi kalau misalnya bosan sama nasi, aku buat kuat ataupun bubur. Jadi aku tuh kebanyakan masak sendiri di rumah, jarang jajan. Kayak gitu ya teman-teman, semoga yang bertanya nonton video ini dan lekas sembuh. Jadi itulah perjalanan aku sampai saat ini. Alhamdulillahnya aku tuh selalu rutin olahraga dan melakukan hal yang positif. Makanan aku juga saat ini udah bisa makan apa aja, cuman aku mengurangi kalau berlebihan ya. Jangan lupa juga olahraga. Olahraga itu bagus untuk menumbuhkan semangat kita, membuat kita lebih fresh dan lebih segar, membuat nafsu makan kita juga meningkat, minum kita banyak, dan tidur kita nyenyak. Oke ya, segitu dulu share kali ini. Semoga bermanfaat. Yang sudah bertanya dan teman-teman yang berjuang, tetap semangat. Kalian juga pasti bisa. Semua penyakit ada obatnya, apalagi asam lambung. Aku sembuh, kalian juga pasti sembuh. Cukup sekian ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.